Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim, ibu-ibu PDAM, PTAMGM, apa namanya? ISPAM, ya, Ikatan Istri PDAM, ya, ISPAM. Singkatnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersilaturahim, untuk kita mengkaji ilmu, untuk memperdalam ajaran agama yang kita yakini, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan dengan kajian ilmu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semakin menambah pengetahuan kita, dan yang paling penting lagi adalah pengamalan terhadap apa yang kita dapatkan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru 2023. Sebagai hamba Allah, kita tidak bisa memungkiri, ibu-ibu, yang namanya perjalanan waktu, perputaran waktu, pertukaran hari itu pasti terjadi, karena itu merupakan qudratullah. Itu adalah salah satu kekuasaan Allah, sehingga dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, sampai setahun. Sehingga kita tidak berdialektika, kita tidak membahas ini tahun barunya miladiah, ini tidak ada masalah itu. Kenapa? Karena sejatinya perputaran waktu itu adalah sesuatu yang pasti, dan itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat ini, ibu-ibu, kita sudah memasuki tahun baru 2023 miladiah. Maka bagaimana cara kita menyikapi tahun baru 2023? Ada dua cara yang harus kita hadirkan dalam kehidupan ini. Yang pertama, ibu-ibu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada tetangga kita, sahabat kita, teman kita, bahkan rekan kerja mungkin atau sahabat, ternyata mereka sudah mendahului kita. Atau mungkin saat ini mereka masih berjuang untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sementara ibu-ibu, masya Allah, kita tidak sakit, tidak kurang satu apapun, anak kita juga sehat, keluarga kita alhamdulillah sehat. Kalau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang satu redaksi ayat, dan itu dalam satu surat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang harus kita dustakan dalam kehidupan ini? Karenanya, hormati Allah, bagi kita umat Islam, hadirnya 2023 ini adalah peluang, ini adalah kesempatan, ini adalah cara Allah untuk memberikan kita kesempatan lebih banyak untuk melakukan amal saleh. Ibu Ketua sudah datang, alhamdulillah. Jadi yang paling penting, ibu-ibu, di dalam menyikapi tahun ini, yang utama sekali kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Ibu-ibu, syukur itu menjadi kewajiban. Dan ingat, bila mana kita bersyukur, itu bukan tujuannya untuk Allah
bukan kembali untuk Allah, bukan kebutuhan Allah, tapi kalau kita bersyukur, sejatinya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya ada satu hadis qudsi yang menjelaskan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Katakan, Allah meminta kita, sekiranya semua makhluk yang aku ciptakan, dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir, dari bangsa jin dan bangsa manusia, semuanya sepakat untuk menjadi orang baik, taat kita kepada Allah, nggak ada yang mau berdosa. Kita seolah-olah sudah tanda tangan untuk menjadi orang yang paling taat, paling berbakti dalam hidup ini. Nggak ada berdosa, nggak ada maksiat, semuanya ngaji saja, semuanya ibadah saja. Apa kata Allah? Mazada fi mulki syai'a, tidak akan bertambah keagunganku, kemuliaanku sedikit pun itu tidak akan bertambah. Sebaliknya ibu-ibu, kalau semua kita ini bersepakat, dari makhluk pertama yang Allah ciptakan namanya Adam sampai manusia terakhir besok di hari kiamat, dari bangsa jin juga demikian, semuanya kita berdosa, sepakat untuk kufur kepada Allah, sudah tanda tangan, kita kufur kepada Allah, kita berdosa kepada Allah, kita maksiat. Apa kata Allah? Ma naqasa min mulki syai'a, tidak akan berkurang secuil pun, sedikit pun yang namanya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir, oh kalau kita tidak bersyukur nanti Allah yang rugi. Kalau kita tidak taat kepada Allah nanti Allah yang kasihan. Tidak. Bagi Allah tidak mempengaruhi. Mau bapak, mau kita semua ini taat, mau maksiat pun itu tidak akan rugi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya siapa yang akan merugi? Kita. Kalau kita kufur, kalau tidak, kita tidak mau bersyukur kepada Allah, maka semua itu akan kembali konsekuensinya kepada kita. Makanya lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, pada dasarnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Pada dasarnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Ibu-ibu, sekarang misalnya kita dapat nikmat. Taruhlah kita di lingkungan kita, di komplek kita, di teman-teman yang kita ada, kita baik. Kita selalu berbuat baik, kita selalu berbagi bila dapat rezeki, dan kita juga tidak pernah membicarakan aib orang, kita tidak pernah menggunjing orang. Itu kan namanya orang baik, orang bersyukur. Ya kan? Maka kira-kira orang yang syukur tadi, ya, kemana kira-kira kembalinya syukur yang kebaikan yang dia lakukan? Ke orang lain apa ke dia? Dirinya sendiri. Orang akan semakin sayang, orang akan senang sama dia, banyak yang membantu dia, banyak yang menyebut dia yang baik dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya bila mana kita kufur, ibu-ibu, ini kita kufur, tidak mau berbagi, tidak mau berteman, tidak mau bersahabat, bahkan kita suka menggunjing, menjelekkan orang lain. Kira-kira orang lain itu senang apa tidak? Tidak. Berarti itu kembali kepada kita. Konsekuensi dari syukur itu kita yang nikmatinya. Mau baik atau buruk itu sangat tergantung kepada kita. Ini satu. Jadi ingat, syukurnya kita kepada Allah itu akan kita tuai. Kita akan dapatkan nilainya. Kita akan merasakan hasilnya dalam kehidupan ini. Ini satu. Yang kedua, bila mana kita bersyukur, kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kita bersyukur kepada Allah, maka Allah berkenan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita sehat, sudah kita jaga kesehatan, pola makan kita juga kita atur. Kemudian bila mana teman meminta kita untuk silaturahim, kita datang, baik semua, berarti Allah akan menjaga kita terus kita akan ditambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita pandai bersyukur. Tetapi sebaliknya bila mana kita kufur, satu konsekuensi kita yang akan dapatkan di dunia dan pasti di akhirat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih yang akan kita dapatkan kelak. Maka disinilah pentingnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menyikapi segala nikmat yang Allah karuniakan, termasuk nikmatnya tahun baru 2023. Sebagai seorang muslim haruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur?
Syukur itu, Allah, dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada yang disebut dengan asyukru bil lisan. Syukurnya kita itu dengan lisan kita, dengan lidah kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita ekspresikan? Kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi ibu-ibu kalau mendapatkan nikmat, ya, dapat rezeki, dapat sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah. Punya rumah baru, alhamdulillah. Apa maknanya? Semuanya ini dari Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Jadi sumbernya dari Allah. Dari kata-kata alhamdulillah kita kembalikan kepada Allah. Jangan sampai kita lupa diri. Begitu disanjung sama orang, ih bagus sekali rumahnya. Siapa dulu? Saya kan rajin nabung. Saya ini kan suami saya pejabat. Saya akan misalnya, hati-hati. Selalu kita utamakan setiap kali mendapatkan nikmat sekecil apapun, apalagi besar, alhamdulillah. Ya, itu makna daripada syukur yang pertama dengan lisan kita, yaitu selalu yang kita puji itu adalah Allah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ibu-ibu, yang namanya syukur yang kedua itu adalah asyukru bil qalbi. Syukur itu dilakukan dengan hati. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati? Kita hadirkan sikap qanaah. Ibu-ibu harus merasa cukup dalam hidup ini. Ingat, standar kayanya orang dalam kehidupan ini tidak dinilai dari berapa banyak harta yang kita punya saat ini, berapa aset yang kita miliki. Bukan itu standar orang kaya. Tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang pandai bersyukur dengan merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi sekecil apapun yang kita dapatkan, kita cukup. Dapat sedikit kita cukup, dapat banyak apalagi kita cukup. Itu namanya orang kaya. Ibu-ibu, jadi orang kaya itu jangan dilihat dari banyaknya aset. Belum tentu orang yang kaya secara finansial, secara harta, itu dia merasa cukup. Makanya Rasul SAW katakan apa? Laisal ghina an kathratil mal, innamal ghina ghina nafs. Orang kaya itu bukan yang banyak harta, banyak aset, tetapi orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dalam dirinya. Sehingga kalau kita cukup itu enak, nyaman ibu-ibu ya. Kita mau sedikit dikasih sama suami, tenang aja, anteng saja. Kan sekarang ini masanya ibu-ibu, kalau dikasih sedikit sama suami mulai senyumnya hilang, mulai bucungnya yang nampak, kan begitu. Tapi kalau banyak dikasih, oh abang sayang, suami tercinta, kan begitu. Jadi yang terjadi kemudian adalah ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditinggalkan. Inilah yang terjadi kemudian, karena standar kita mencintai orang itu selalu kita lihat dari harta. Maka ibu-ibu tolong bantu suami ibu-ibu dengan merasa cukup dalam hidup ini. Berapapun ibu-ibu dikasih sama suami, bahkan mungkin suaminya ibu banting tulang siang hari malam hari, kalau ibu-ibu tidak merasa cukup, ini bahaya. Makanya berapa banyak suami-suami yang terjebak kepada kehidupan yang koruptif, misalnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena dikipas-kipasin oleh istrinya yang tidak pernah merasa cukup. Makanya ibu-ibu, doanya Nabi Daud, ini saya sampaikan di sini, doa Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah, Allahumma rzuqni zaujatan salihah. Ya Allah, anugerahkan saya, ya Allah, istri atau pasangan yang salihah. Kalau istri biar dapat suami yang salih, kalau suami biar dapat istri yang salihah. Apa tujuannya kita mendapatkan pasangan yang saleh salihah? Tu'inuni fi dunyaya wa akhirati, supaya saya hidup nyaman, bahagia dunia akhirat. Jadi ibu-ibu nggak ada yang ingin sengsara. Ibu-ibu juga tidak ingin bermasalah di dunia ini. Sama suami juga begitu. Dia ingin bahagia di dunia sampai di akhirat. Maka dia harus punya pasangan yang bisa mensupport, membantu, memberikan dorongan. Termasuk ibu-ibu juga harus mendapatkan suami yang baik, yang terus mensupport untuk bisa bahagia dunia akhirat. Sebaliknya apa kata Nabi Daud? Wa a'udzubika min zaujatin tusyayyibuni qabla waqtil musyib. Ya Allah, jangan engkau kasih saya pasangan, suami atau istri, ini terutama istri,
yang menjadikan saya ubanan terlebih dahulu sebelum waktunya ubanan, ya Allah. Jadi suaminya masih muda sudah ubanan, malu dia buka rambutnya. Kenapa? Karena memang pusing-pusing terus. Apalagi ibu-ibu, Bu, ini kan sekarang zaman online, Bu. Ibu-ibu itu kan enak sekali, tek pesan. Yang pesan enak, yang bayar bapaknya. Pinternya lagi ibu-ibu, pas datang bapak baru mesennya. Dia mesen di dalam. Kan yang bayar siapa? Bapak-bapak. Ya kalau sehari 5 kali bayar kan puyeng-puyeng juga. Ini dia yang makan, kita yang disuruh bayar. Dia yang nikmati, lama-lama bingung juga suami, Bu. Ini maksud kita apa? Jangan terlalu membebani suami di luar kemampuan suami. Maka hadirin Allah, apa resepnya? Apa caranya supaya kita bisa nyaman dalam rumah tangga? Qanaah. Ibu-ibu, hanya itu kata kuncinya. Kalau kita ingin nyaman, tenang, ibu sudah. Jangan bebani suami. Cukup saja. Jadi kalau kita dikasih berapapun, ya ini datang dari Allah, kita terima. Itulah yang namanya syukur bil qalbi, yaitu kita merasa cukup dan merasa puas. Yang ketiga ibu-ibu, asyukru bil jawarih awil arkan. Syukur dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Jadi kita belum dikatakan syukur kalau hanya ceritanya, saya punya aset segini loh, bapaknya dapat kemarin begini loh, beli ini, cerita saja, tapi pelitnya minta ampun. Nah ini omong kosong namanya. Tetapi kalau dia punya aset banyak, dia imbangi dengan sedekah, dia imbangi dengan berbagi dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan syukur dalam bentuk tindakan. Jadi syukur itu tidak cukup dengan alhamdulillah saja ibu-ibu. Syukur dengan perbuatan itu apa caranya? Melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk ibadahnya rajin, sholatnya bagus, ngajinya juga intensif, silaturahim, hubungan sesama manusia juga baik. Itu namanya syukur dalam bentuk perbuatan nyata. Jadi jangan sampai kita hanya mainnya syukur itu sampai lidah saja, alhamdulillah saja setiap hari, tetapi tidak dia mau buktikan. Karena selalu saya katakan ibu-ibu, justru untuk mengawetkan harta, untuk menjaga harta itu, ternyata harta itu harus disedekahkan. Kata kunci kalau kita ingin nyaman dalam rumah tangga, harus lebih banyak bersedekah. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kalau mungkin suami yang jarang bersedekah, ibu-ibu jangan ikut begitu. Jadi imbangi ibu-ibu yang murah itu. Tapi kalau ibu-ibu yang pelit, bapak juga jangan ikut pelit gitu loh maksud saya. Jadi jangan dua-duanya abu pelit sama umu pelit. Ina pelit sama bapak pelit, jangan. Jadi untuk melanggengkan kehidupan, memudahkan rezeki, itu kita harus sering memberi, harus kita sering berbagi dalam kehidupan ini. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak ada ceritanya harta yang disedekahkan itu akan menjadi kurang. Bu, kira-kira kalau kita bersedekah kurang apa tidak? Tidak. Nih kita punya 10.000. Kalau kita sedekahkan 2.000, kira-kira yang sisa berapa dan yang habis berapa? Kalau saya punya 10.000, saya sedekahkan 2.000, yang sisanya 8.000. Kira-kira yang disebut habis dengan yang menjadi sisa itu yang mana? Kalau dalam pandangan agama, yang kita keluarkan itulah yang sisa ibu-ibu. Yang kita bawa sisa, yang kita anggap sisanya itu yang habis. Jadi kalau kita punya 10.000, 2.000 itu kita keluarkan, maka yang 2.000 inilah yang akan menjadi investasi kita. 2.000 inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Tapi yang 8.000 ini habis. Beli pentol, beli bakso, beli jajan, beli apa semuanya habis. Jadi habis. Maka yang 2.000 ini yang menyelamatkan ibu-ibu. Nah kita ini biasanya kalau sudah urusan yang menyelamatkan ini tidak banyak poinnya, ya tidak banyak yang kita lakukan, selalu lebih banyak yang kita makan, yang rusak itu lebih banyak daripada yang kita tinggalkan. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi menyikapi tahun baru 2023, yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nada tadi, bahwasanya ini adalah momentum untuk kita muhasabah. Ibu-ibu, muhasabah itu menghitung-hitung diri kita. Apanya yang dihitung? Perbuatan baik dan buruk kita itu sudah bisa dihitung.
Jadi sebelum Allah menghitung kita, sebaiknya kita yang menghitung diri kita duluan. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu dulu sebelum kamu dihitung besok oleh Allah. Karena hitungan kita itu beda dengan hitungan Allah. Kalau hitungan kita kan loncat-loncat terus, cepat-cepat besarnya. Sekian banyak sekian. Kayaknya kita cepat sekali banyaknya. Padahal mohon maaf, sedekahnya tadi saya katakan di masjid. Saya Jumatan di Grand Lingkar itu. Laki-laki atau suami ibu-ibu ya, atau kami itu. Kalau biasanya sedekah Jumat itu hanya 2.000 ibu-ibu, ya, kotak amal 2.000 tabungannya. Berarti dalam sebulan itu ada 4 kali Jumat. Berarti kalau 2.000 kali 4 berapa, Bu? 8.000. Kali setahun, ini cara menghitung muhasabahnya. Kali setahun berapa, Bu? 96.000, bukan 96 juta. Kira-kira, Bu, sepadan enggak 96.000 dengan nikmat yang kita dapatkan dalam setahun? Stroke tidak, jantungan tidak, sakit gigi enggak ada yang menghabiskan. Tetangga kita kok jantungan 600 juta. Loh, kita enggak sampai segitu. Loh, kita kok mainnya 96.000 setahun lagi. Sudah begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Ini cara kita. Oh, berarti kalau modalnya saya setahun ini 96.000 terlalu kecil, sedikit sekali. Maka apa yang harus kita lakukan? Tambah dia kalau gitu, tambah. Jangan mainannya 2.000 kan begitu. Kita juga ibu-ibu mungkin selama sampai detik ini. Coba ibu ingat kapan sedekah terbaik ibu-ibu? Berapa sedekah terbaik? Ada 5 juta? Masa gak ingat? Lupa ya? Saking banyaknya atau saking dikitnya? Ini bisa kita lakukan, bisa kita. Iya ya, kapan saya sedekah terbaik? Oh iya, ada dulu 5.000. Iya, 5.000. Kalau masih mainnya 5.000 kan masih bisa dihitung itu, Bu. Berarti kalau kita setahun ini hanya sedekahnya 100.000, 500.000, belum sepadan. Ini loh. Berarti kalau saya tahu diri saya, oh saya sedikit ya Allah, ya sudah, tambah. Ini namanya muhasabah. Kira-kira bacaan Quran saya sudah berapa kali? Misalnya setahun ini, oh iya ya, saya hanya kadang-kadang setelah maghrib itu sekali seminggu. Oh berarti bisa. Oh berarti hanya beberapa jam kita baca Al-Quran. Dibanding dengan usia kita yang saat ini bertambah, berarti kita harus malu di hadapan Allah. Ini yang kita maksud hitung diri kita dulu. Yang lain-lain juga demikian. Coba hitung berapa kali dosa saya lakukan. Kalau saya membicarakan aib tetangga saya berapa kali. Kalau saya habiskan waktu saya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat berapa kali. Maka kalau kita sudah bisa menghitungnya, itulah yang disebut dengan orang cerdas dalam agama. Makanya Rasul SAW mengatakan apa? Jadilah kita orang yang pintar, orang yang cerdas. Bahasa agamanya orang cerdas itu ibu-ibu al-kayyis. Siapa al-kayyis? Orang cerdas dalam pandangan agama itu bukan yang bergelar tinggi, bukan yang sarjana sampai S3 sampai profesor, bukan mereka yang punya posisi yang strategis, tidak, bukan itu orang cerdas. Tetapi orang yang cerdas kata Rasulullah SAW ada 2 indikatornya ibu-ibu. Kalau 2 ini ada pada diri orang itu berarti dia cerdas. Apa itu? 1, mandana nafsahu, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya, orang yang selalu bermuhasabah. Ya, hari ini berapa kali saya baca Al-Quran, hari ini berapa kali saya istighfar, hari ini berapa kali saya bersolawat. Dia bisa hitung itu. Dan kalau kita jujur, mohon maaf, mungkin kita lebih banyak alpanya, lebih banyak kurangnya, lebih banyak maksiatnya dibanding kebaikan kita. Coba kita jujur. Dari kecil kita belum dihitung oleh Allah. Sampai ibu-ibu akil balik. Akil baliknya perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Jadi kalau toh kita rajin waktu itu, ibu-ibu, belum dihitung oleh Allah. Belum ada hitung-hitungannya. Jadi kalau kita berbuat baik, ya itu untuk kebaikan kita, untuk pelatihan kita. Coba ibu-ibu, setelah ibu-ibu menstruasi, akil balik, dedahara kayaknya nggak rajin-rajin juga kita. Ya, orang dedahara itu nggak rajin-rajin ngaji juga. Ya kan, ibadahnya juga bolong-bolong. Namanya orang dedara gitu kan, tidak fokus ibadah. Jadi dedaranya waktu kita dedara itu juga mungkin banyak yang terbuang waktu kita, bahkan mungkin banyak dosa yang kita lakukan, ya, karena kita sering meninggalkan kewajiban kita, sholat kita kadang-kadang sering kita tinggalkan.
Oke, kalau begitu, iya saya sudah nikah. Kira-kira setelah nikah lebih baik ibadah kita apa tidak? Oh, justru semakin jauh kita. Kenapa? Ada anak kecil, kapan bisa ibadah yang lurus? Justru anak kecil itu, mohon maaf, tahiyatun, anakku nih, terus teriak. Jadi kalau sudah tidak akan susuk kita sudah, anak, sekedi-kedi anak. Ayo, jujur kita, nggak ada waktunya fokus. Masya Allah, berarti kita sibuk lagi dengan anak, belum lagi sibuk dengan urusan rumah, ya kan? Kita harus nyuci, kita harus ngerapiin ini. Jadi hampir waktu kita yang fokus untuk ibadah itu bisa dihitung, ibu-ibu. Oh iya, kalau gitu mungkin nanti anak-anak sudah besar. Oh iya, anak-anak sudah besar. Ternyata anak-anak besar menikah. Bukannya kita semakin khusyuk ibadah. Nih cucumu, Bu. Kadang-kadang anak kita ini juga kadang kelewatan. Sudah dapat, sudah dibesarin, sudah dikasih segalanya, ibunya disuruh jaga anaknya. Kapan orang tua itu akan khusyuk ibadah? Allahu Akbar, nangis dia. Kan tidak mungkin dia akan terus sholat. Pasti dia kepikir, oh cucu saya. Loh, sampai tua kita masih urus itu-itu saja. Kapan fokus ibadahnya? Kapan fokus zikirnya, Bu? Nah, ini maksud tiang. Jadi kalau kita jujur dalam diri kita, memang harus muhasabahnya lebih banyak. Jangan-jangan kita ini lebih banyak waktu kita untuk urusan duniawi ketimbang akhirat. Walaupun Islam itu tidak pernah menekankan untuk akhirat, Bu. Tidak pernah ada perintah dalam agama untuk benar-benar kita harus akhirat yang kita pikirkan. Tetapi yang ada dalam ajaran agama apa? Keseimbangan. Dunia akhirat itu harus balance, harus seimbang. Tidak pernah kita disuruh urus akhirat saja, melupakan dunia, tidak. Atau jangan sibuk dengan dunia, lupa akhirat, itu juga tidak baik. Maka yang paling penting di dalam kehidupan manusia ini adalah ada keseimbangan. Dunia kita imbang, akhirat kita imbang. Ini jangan sampai Allah, kita sudah tua begini juga masih nggak ada khawatir-khawatirnya. Tidak ada sibuk dalam urusan ibadah misalnya. Kan ini yang banyak. Ya, maka jadilah kita orang yang cerdas, ibu-ibu. Satu, cerdas itu adalah mandana nafsahu. Yang kedua apa? Wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas kata Rasul adalah orang yang selalu berinvestasi, menyiapkan bekal untuk apa? Menghadapi yang namanya kematian. Ibu-ibu, memang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Tetapi kita sering mendengar ada kerabat, ada keluarga, ada tetangga yang meninggal dunia. Saya pikir cukup itu sebagai pelajaran. Tidak perlu kita harus mati duluan. Kalau mati duluan kan nggak bisa ngapa-ngapain. Paling tidak tetangga yang duluan. Apa maknanya? Itu isyarat. Kalau tetangga sudah meninggal dunia berarti ini sudah siap-siap kita. Makanya Rasulullah SAW katakan apa, ibu-ibu? Kafa bil mauti wa'izan. Cukup kematian itu menjadi pelajaran berharga. Kalau toh kita saat ini masih sehat, masih segar, belum meninggal dunia, berarti Allah memberikan kesempatan. Tetapi banyak saudara-saudara kita sudah mendolimi kita. Itu pelajaran berharga, ibu-ibu. Jadi jangan kita menikmati begitu saja tanpa kita mempersiapkan diri kita untuk yang namanya akhirat, yang itu kekal abadi besok. Ini orang yang pintar, yaitu selalu bermuhasabah. Yang kedua, menyiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi kematian. Sebaliknya Rasul katakan apa? Jangan menjadi orang bodoh, jangan menjadi orang tolol. Siapa orang yang bodoh dalam agama Allah? Itu dikenal dengan al-ajiz. Siapa al-ajiz? Al-ajizu manittaba'a nafsahu hawa. Orang yang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Jadi apa yang diinginkan hawa nafsunya terus dia ikuti, dia perturutkan semua. Yang tadinya untuk bersedekah, nanti ibu beli ini dong, borong bersedekah. Jadi ada saja, mau berbuat, mau mengaji aja, banyak sekali cobanya. Itu namanya hawa nafsu. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak punya nafsu. Makanya dalam surat Yusuf itu disebutkan, wa ma ubarri'u nafsi. Saya, kata Nabi Yusuf, saya tidak pernah mengatakan saya tidak punya nafsu. Waktu beliau digoda oleh Zulaikha, bayangkan ratu, namanya ratu itu terawat, Bu.
Gak ratu saja terawat, kita apalagi ratu gitu. Ratu itu perawatannya sudah jelas, sudah kamarnya tertutup, dipaksa lagi oleh seorang ratu. Apa kata Nabi Yusuf? Bukan saya mengatakan saya gak punya nafsu, saya punya nafsu, tapi saya bisa jaga nafsu saya bisa proteksi diri, sehingga saya tidak memperturutkan. Kenapa? Innan nafsala ammaratun bisu, karena nafsu itu biasanya akan membawa orang kepada kemudaratan. Nafsu itu selalu membawa perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Allah SWT. Maka ibu-ibu, yang paling penting adalah bagaimana mengelola nafsu. Tetapi kalau nafsu ini diperturutkan, makanya ulama mengatakan apa? Ibu-ibu, ini unik ulama itu mengatakan. Cuma saya sampaikan di ibu-ibu. An-nafsu katifli, kata ulama itu. Nafsu itu laksana bayi, Bu. Bayi. Kalau ibu-ibu punya bayi, kalau diperturutkan mau mimi aja dia putus, berhentiin dari nafsu, harus dipaksa. Itu kira-kira. Jadi kalau yang namanya nafsu itu dipaksa, dipotong dia. Di saat anak-anak ibu mau berhenti nyusu, kalau enggak diberhentiin terus, dia menyusu-nyusu terus sampai tua gitu. Tapi kalau ini sudah, jadi dijaga, itulah nafsu. Jadi nafsu itu harus dipaksakan. Untuk kita bisa jauh dari nafsu, kita harus lawan dia. Ini ibu-ibu. Jadi orang bila mana dia proteksi, menjaga, bisa menguasai nafsunya, maka dia aman. Tetapi kalau dia memperturutkan hawa nafsu, ini namanya orang bodoh. Ya, mengumbar macam-macam, melakukan dosa dan lain sebagainya. Ini namanya orang yang bodoh dalam pandangan agama. Yang kedua, orang yang bodoh itu adalah at-tamanni, ya. Orang yang selalu berangan-angan. Wa tamanna 'alallahi al-amani, berangan-angan. Ini hati-hati ibu. Kalau ada tetangga, kalau ada kerabat, teman, apalagi suami, kalau sudah mikirnya macam-macam, itu berarti dia sudah sedang stres itu. Itu namanya ajiz. Apa? Nanti Bu, kalau jadi samurai ini 3 triliun harganya. Satu samurai. Ibu minta apa saja saya kasih. Nah, ini sudah sudah ini. Sudah cepat-cepat bawa ke dokter itu. Ya, bawa ngaji sudah itu. Ini sedikit-sedikit 3 triliun. Nanti kalau jadi uang, mana? Nggak ada orang dapat triliunan kalau tanpa kerja. Ini dia nanti ada emas, apa wangsit macam-macam. Kan ada itu orang-orang. Banyak ibu-ibu. Kalau sudah ngomongnya seperti itu, ini namanya tamanni. Beda orang yang bercita-cita. Kalau orang punya cita-cita, saya ingin sukses, saya ingin lulus, ada usaha, itu namanya cita-cita, bukan angan-angan. Kalau angan-angan itu adalah sesuatu yang tidak dibuktikan dengan kerja nyata, sehingga pikirannya itu menerawang tinggi-tinggi saja. Jadi seolah-olah dia sudah, ini banyak saya punya teman yang habis minjam dulu 2 juta, besok 3 triliun datang. Gimana ceritanya? Mau keluarin 3 triliun pakai 2 juta minjam dulu, itu nggak ada sudah itu. Besok kita bangun sekian ini. Pokoknya sebut maunya apa. Nah, ini sudah orang stres sudah itu. Ini namanya orang bodoh. Jadi ibu-ibu menyikapi tahun baru ini, satu, saya ngajak kita semua untuk bersyukur. Yang kedua, mari kita bermuhasabah dalam kehidupan ini. Selama kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu, berarti Allah sedang sayang sama kita. Mari kita tunjukkan kebaikan itu. Mari kita investasi kebaikan, memperbanyak ibadah. Maka insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Nanti kalau memang ada pertanyaan, silakan 1 atau 2 saja. Tapi saya tutup dengan kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bunda, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertama syukur dengan sabar. Ya, itu saja. Baik. Apa perbedaan antara syukur dengan bersabar? Ya. Kalau syukur itu adalah mengekspresikan apa yang diberikan kepada kita untuk sesuatu yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Karena itu syukur itu bisa dimaknai dalam 3 makna, ibu-ibu. Satu, izharun ni'mah, menampakkan nikmat. Jadi kalau kita menunjukkan nikmat, memperlihatkan nikmat, itu namanya syukur. Ya. Kalau kita dapat rezeki, ya kita tunjukkan dengan kita menikmati rezeki itu dan berbagi, itu namanya syukur. Ya. Kalau kita saat ini sehat, maka sehat ini kita gunakan untuk kebaikan, untuk beribadah, itu namanya syukur, ya, karena menunjukkan nikmat. Yang kedua, syukur itu adalah al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im, melakukan sesuatu yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Jadi kita patuh, kita menjalankan perintah Allah secara total, itu namanya syukur, ibu-ibu. Kita ngaji ini adalah bentuk syukur. Kita silaturahim itu bentuk syukur. Kita berbagi kepada orang miskin itu bentuk syukur. Jadi semuanya itu adalah bagian daripada syukur. Sebaliknya, kalau sabar itu adalah menerima, ya, secara tulus dan ikhlas apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik dalam konteks melakukan perintah Allah atau meninggalkan perintah Allah, atau di dalam menerima ujian-ujian. Jadi bedanya antara syukur dan sabar tadi, kalau sabar itu mengekspresikan, kalau ini kita benar-benar menahan diri, menjaga diri, ya, dalam hal apa? Di dalam hal meninggalkan maksiat, itu namanya sabar. Dalam melakukan ibadah. Jadi kita kalau ngaji ini juga perlu sabar, Bu. Walaupun itu bagian, kita datang ini adalah bagian daripada rasa syukur kita. Tapi datang ke sini ini perlu kesabaran. Bayangkan kalau nggak sabar-sabar, banyak acara, mall dekat, lebih baik ke mall. Tapi ya Allah, kalahkan nafsu tadi. Itu mengalahkan. Jadi melakukan sesuatu dengan kontinu, baik dalam ketaatan atau meninggalkan maksiat atau dalam menerima ujian, itu namanya sabar. Jadi bukan sabar itu hanya menerima musibah saja, tidak. Sekarang saya mau meninggalkan dosa, saya, ya, ternyata harus memaksakan diri, harus sabar. Bayangkan paling nikmat itu dalam mulut, dari mulut itu apa? Menggunjing orang, membicarakan orang, itu paling nikmat. Tapi ya Allah, saya tahan dia. Itu namanya sabar. Sabar meninggalkan dosa. Sabar meninggalkan dosa. Saya mau bersedekah, ya, tapi mikir ini sedekah, beli pulsa, beli ini kan banyak, ini kebutuhan tinggi. Tapi kita paksakan, kalahkan semua itu. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Makanya sabar itu ada 3, Bu. Satu, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan musibah, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima ketentuan Allah. Itu 3 tingkatan dalam sabar. Jadi ibu-ibu kalau mendapatkan musibah, ya, anak kita sakit atau rezeki kita kurang, kita bersabar. Itu sabar dalam menerima ujian namanya. Jadi itu yang membedakan, Bunda, ya, antara syukur dan sabar. Makanya kunci bahagia itu, Bunda, hanya 2 ini. Kalau Bunda semuanya bisa syukur dan sabar, aman. Disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, ya, 2 perkara yang bisa menjamin kebahagiaan kita. Makanya orang mukmin itu selalu dikatakan akan selamanya baik. Kapan? Idza asabathu sarra syakar fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kemudahan, kelapangan rezeki, dia bersyukur, maka senang sudah dia, bahagia. Tapi wa idza asabathu dharra sabar fakana khairallah. Tapi bila mana dia mendapatkan ujian, ya, keinginannya tidak tercapai, rezekinya dipersulit, dia sabar, maka dengan sabar itu juga akan dia menjadi orang yang merasakan baik di hadapan Allah SWT.
Jadi kalau kita ini dalam hidup ini dua ini yang harus kita pertahankan, ya, syukur, sabar. Kalau ini bisa, insya Allah kita menjalani hidup ini dengan baik. Wallahu a'lam.